Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumira Taufik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipologi data. Yang pertama yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau organisasi melalui objeknya. Contohnya seperti wawancara, kedua observasi, dan kuesioner. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dipublikasikan. Contohnya seperti buku, internet, dan lain-lain. Yang kedua yaitu data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data yang diperoleh dari dalam suatu perusahaan, sedangkan data eksternal merupakan data yang diperoleh dari luar suatu organisasi. Yang ketiga yaitu data cross section dan data time series. Data cross section ialah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut. Sedangkan data time series, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama periode tersebut. Yang keempat yaitu variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas itu variabel yang tergantung pada data variabel lain, sedangkan variabel bebas merupakan variabel yang tidak tergantung pada variabel lain. Dan data yang terakhir yaitu data skala. Data skala merupakan suatu prosedur pemberian angka atau simbol lain kepada sejumlah ciri suatu objek agar dapat menyatakan karakteristik angka pada ciri tersebut. Berdasarkan skala, data dapat dipisahkan menjadi 4. Yang pertama yaitu skala nominal, yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada suatu kategori tidak menggambarkan kedudukan kategori tersebut. Kategori lainnya tetapi hanya sekedar kode atau label. Yang kedua yaitu skala original. Skala ini mengurutkan data dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi. Dan yang ketiga skala interval. Skala ini mengurutkan objek berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara objek dengan objek lainnya. Dan yang terakhir yaitu skala ratio. Skala ini mencakup 3 skala yang sudah saya jelaskan tadi, ditambah dengan sifat lainnya itu bahwa ukuran ini mempunyai nilai 0 karena adanya titik 0 inilah maka ukuran rasio dapat dibuat dalam perkalian maupun pembagian. Mungkin itu saja materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.